Kenapa al-mizan diulang ma'rifah berkali-kali? Wa wada'al mizan, Allah tatagaw fil mizan, wala tukhsirul mizan, untuk menunjukkan bahwa neraca keadilan tidak boleh berbeda. Satu, sama. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, yang namanya ukuran standar neraca keadilan harus satu. Kalau dikatakan wada'a mizanan, Allah tatagaw fi mizanin, la tukhsiru mizanan, timbangannya itu beda-beda itu. Timbangan yang ini tidak sama. Dan Allah tidak menginginkan neraca keadilan itu berbeda-beda. Neraca keadilan itu harus sama, harus satu. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Ar-Rahman ayat 7-9. Kita baca ayatnya, surat Ar-Rahman ayat 7-9, surat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan Allah meninggikan langit dan Dia meletakkan timbangan keadilan agar kamu tidak melampaui batas dalam neraca keadilan itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan jangan kamu mengurangi neraca keadilan itu. Nah, itulah artinya surat Ar-Rahman ayat 7-9. Ada beberapa hal yang menarik diperhatikan secara redaksional ayat ini. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah, ini nikmat Allah ya, salah satu nikmat Allah itu adalah Allah menciptakan langit, meninggikan langit, lalu diciptakan mizan, keseimbangan. Jadi mizan itu artinya keseimbangan, ya, timbangan, neraca, alat yang kita jadikan menimbang keseimbangan itu adil, keadilan, itu namanya mizan, ya, alat ukur keadilan, ya, timbangan, ya, supaya tidak ada yang dirugikan. Maka itu disebut dengan mizan. Dan Allah perintahkan agar kita tidak melampaui batas dalam timbangan dan berlaku adil serta tidak mengurangi timbangan. Nah, secara redaksional ada beberapa hal yang menarik. Satu, coba perhatikan awal ayatnya. Was-samaa'a rafa'aha. Jadi Allah meninggikan langit. Nah, was-samaa'a itu dibaca dengan mansub. Was-samaa'a, bukan was-sama'u. Harusnya dibaca was-sama'u, ya, karena dia mubtada katanya. Tapi di sini dibaca was-samaa'a. Kenapa dibaca was-samaa'a mansub? Karena dalam ilmu kaidah bahasa Arab atau ilmu sintaksis Arab itu disebut dengan istighal namanya. Istighal. Istighal itu artinya satu kata kerja disibukkan dengan dua objek. Misalnya begini, harusnya kalimat itu bunyinya rafa'as samaa'a, Allah meninggikan langit. Jadi rafa'a itu fi'il, ya, verba, predikat, as-samaa'a itu jadi objeknya, ya, dia, ya, sebagai pelaku Allah. Jadi harusnya kalimat itu bunyinya rafa'a as-samaa'a. Jadi fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Kira-kira begitu. Itu namanya kalimat normal. Ya. Ini bisa kalau kita kasih contoh misalnya, ishtaraitul kitabah. Saya membeli buku. Yaitu fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Itu normal kalimatnya. Atau bisa didulukan maf'ulun bihnya. Al-kitabah atau al-kitabu bisa. Ya, ishtaraitu. Ya. Al-kitabah istaraitu bisa didahulukan, ya.
Tapi ketika dikasih itu objek, yang kedua, damir yang kembali ke Alkitab, Alkitaba ishtaraituhu. Alkitaba ishtaraituhu. Maka Alkitaba itu disebut istighal namanya. Kenapa? Karena ishtaraitu itu dia sibuk. Objeknya ke hu, dia, atau ke Alkitabah. Jadi ada dua objek yang dinasabkannya. Alkitabah dinasabkan juga, hu dinasabkan juga, ya, statusnya dalam tempat nasab. Walaupun dia mabni namanya. Itu disebut istighal. Jadi ada satu kata kerja, satu pelaku yang bekerja lebih dari dua objek. Itu namanya istighal. Makanya jadi baca mansub, was-sama'ah dibaca mansub. Kenapa istighal? Nah, kenapa persoalan langit ya itu disebut dengan pola istighal? Istighal itu artinya apa? Sibuk. Dikata syughlun, masyghul. Di situ ada isyarat kenapa langit dibikin istighal? Karena penduduk langit itu jauh lebih sibuk dari penduduk bumi. Di langit itu kesibukannya melebihi kesibukan bumi. Kenapa? Karena di bumi hanya 8 miliar penghuninya. Langit tidak ada miliaran. Setiap satu jengkal itu ada para malaikat. Jadi penduduk langit itu sibuk. Sangat sibuk penduduk langit itu. Padat sekali. Karena penduduk langit itu sibuk dan padat, maka kata langit dijadikan istighal namanya. Was-sama'a rafa'aha. Karena istighal itu maknanya sibuk. Nah, itulah rahasianya kenapa dibaca dengan mansub, ya, menunjukkan penduduk langit itu jauh lebih sibuk daripada penduduk bumi. Karena penduduk langit naik terus. Ta'ruju ilaihil malaikatu. Ya, yudabbirul amra minas sama' yudabbirul amra minas sama' ilal ardi summa ya'ruju ilaih. Jadi amal naik, malaikat naik, setan naik, semua naik, turun naiknya, Masya Allah. Ramainya lalu lintas di langit itu. Karena ramai padat, maka dijadikan istighal. Was-sama'a rafa'aha, namanya istighal. Nah, yang kedua yang menarik. Jadi kata al-mizan atau neraca, timbangan keadilan, itu diulang 3 kali dalam bentuk isim zahir. Bukan damir. Wa wada'al mizan. Allah tatagaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Jadi al-mizan, al-mizan, al-mizan itu namanya isim zahir. Zahir namanya. Dia bisa diganti dengan damir. Bisa jadi ganti. Wa wada'al mizan alla tatagaw fihi. Jadi al-mizan diganti hi, fihi. Wala tukhsirul mizan diganti dengan wala tukhsiruhu. Bisa diganti dengan kata ganti damir namanya. Damir itu artinya yang tersembunyi. Lawannya zahir yang tampak. Nah, pertanyaannya, kenapa mizan diulang 3 kali dalam bentuk isim zahir, tidak mengubahnya dalam bentuk damir? Sebenarnya bisa saja diganti dengan damir saja. Cukup zahirnya satu. Ja'a Muhammad. Sudah. Ja'a Muhammad. Huwa yajlis. Tak perlu lagi Muhammad yajlis. Huwa yakra. Tak perlu lagi Muhammad yakra. Jadi kata Muhammad sebut 1 kali, setelah itu kata ganti, damir yang kembali kepada Muhammad. Itu kaidah bahasa begitu. Tapi untuk al-mizan, neraca keadilan, tidak disebutkan dalam bentuk isim zahir yang berulang-ulang. Zahir artinya jelas. Di sini ada pesan bahwa neraca keadilan itu harus jelas ukurannya. Tidak boleh ukurannya berbeda, samar, ganda. Harus zahir dan dilihat oleh banyak orang ukuran keadilan itu. Karena itu penting. Keadilan tidak boleh mudmar, tidak boleh disembunyikan. Keadilan tidak boleh samar, damir. Keadilan timbangannya, patronnya, neracanya, ukurannya harus zahir. Karena itulah dia dijadikan semua isim zahir. Tidak dijadikan mudmar atau damir. Untuk menunjukkan neraca keadilan itu harus jelas, tegas, terang benderang, dan diketahui oleh publik. Itu kenapa dijadikan al-mizan, 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 tidak diganti dengan isim damir. Yang kedua, untuk menunjukkan makna keagungan mizan itu, karena sesuatu yang diulang dalam bentuk isim zahir itu menunjukkan keagungan itu, makanya malam qadar itu diulang berkali-kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar.
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Harusnya bisa diganti dengan hiya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma hiya. Bisa diganti hiya saja. Hiya khairun min alfi syahr, bisa diganti dengan hiya, tapi tidak. Allah tidak menggantinya dengan hiya. Disebutkan Lailatul Qadarnya berulang-ulang untuk menunjukkan keagungan malam itu. Mizan, kenapa tidak diganti dengan damir tapi diulang-ulang menyebutnya dalam bentuk isim zahir untuk menunjukkan betapa agungnya soal neraca keadilan itu. Karena inilah yang menyebab dunia hidupnya, kehidupan dunia menjadi makmur, sejahtera, kehidupan berjalan damai, semua orang akan hidup dalam harmoni selama neraca keadilan itu ditegakkan dengan baik. Selama itu menjadi fokus perhatian semua orang untuk menegakkannya secara benar dan adil. Dan ketika kata al-mizan itu diulang dalam bentuk ma'rifah. Wa wada al-mizan itu ma'rifah namanya, definite, bukan mizan dalam bentuk nakirah. Wa wada'a mizanan, enggak. Allah tatagau fil mizan, al-mizan lagi ma'rifah, definite, bukan Allah tatagau fi mizanin, enggak, bukan nakirah. Wala tukhsirul mizan, ma'rifah lagi, bukan wala tukhsiru mizanan, enggak, bukan nakirah. Karena ada kaidah begini. Kalau sebuah kata diulang berkali-kali dalam bentuk ma'rifah, itu maknanya sama, satu. Tapi kalau kata itu nakirah, indefinite, diulang berkali-kali, itu berbeda-beda. Coba perhatikan surat Alam Nasrah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulang ya. Kemudahan al-usr. Ma'rifah dua kali. Inna ma'al usri. Inna ma'al usri. Tapi kesulitan diulang dua kali dalam bentuk ma'rifah. Al-usr. Inna ma'al usri. Itu kesulitannya ma'rifah dua kali. Ma'al usr. Kemudahan yusra. Itu diulang dua kali dalam bentuk nakirah dua-duanya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ingat, kata kalau diulang dalam bentuk ma'rifah, satu. Kata kalau diulang bentuk nakirah, beda. Misal begini. Seorang guru datang ke sekolah. Seorang guru datang ke sekolah. Itu nakirah namanya, indefinite. Seorang guru masuk kelas. Apa sama gurunya? Enggak, beda itu. Guru yang datang dengan guru yang masuk kelas itu dua orang yang berbeda. Karena nakirah, indefinite. Seorang guru datang, seorang guru masuk kelas. Berarti beda gurunya itu. Yang datang dengan yang masuk kelas. Karena dia nakirah. Tapi kalau saya katakan, guru itu datang, guru itu masuk kelas. Berapa orang gurunya? Satu, guru yang sama. Yang datang dan yang masuk kelas sama. Kenapa? Ma'rifah. Definite. Kenapa Allah katakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra? Kesulitannya ma'rifah dua kali, kemudahannya nakirah dua kali. Maknanya kesulitannya satu, kemudahannya dua. Maknanya setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Artinya kemudahan lebih banyak daripada kesulitan. Satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Itu kenapa al-usru, kesulitan ma'rifah, definite, dan yusra, kemudahan itu nakirah atau indefinite. Nah, pertanyaannya, kenapa al-mizan diulang ma'rifah berkali-kali? Wa wada al-mizan, Allah tatagau fil mizan, wala tukhsirul mizan, untuk menunjukkan bahwa neraca keadilan tidak boleh berbeda. Satu, sama. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, yang namanya ukuran standar neraca keadilan harus satu. Kalau dikatakan wada'a mizanan, Allah tatagau fi mizanin, la tukhsiru mizanan, timbangannya itu beda-beda itu. Timbangan yang ini, yang ini, yang ini tidak sama. Dan Allah tidak menginginkan neraca keadilan itu berbeda-beda. Neraca keadilan itu harus sama, harus satu. Karena itulah kata al-mizan diungkapkan dalam bentuk ma'rifah, tiga-tiganya ma'rifah, untuk menunjukkan satu, tidak berbeda. Karena keadilan harus sama,
harus standar. Tidak ada standar ganda, tidak ada boleh kesamaran, tidak ada yang boleh disembunyikan, semuanya harus sama dan jelas. Itulah kenapa dia dima'rifahkan. Nah, begitulah ya di antara rahasia yang disebutkan oleh surah Ar-Rahman ayat 7 sampai 9. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.